Selamat menjalani hari bersama dengan saya kembali channel itu Marganda Syelaka dengan pesan Kores Message hari ini adalah jangan berkata tidak kepada Tuhan. Pesan Kores Message hari ini adalah hidup bukan untuk membantah Tuhan, tetapi berkata ya terhadap apa yang Tuhan katakan. Hari ini saya membagi pesan menguatkan bagi setiap kita, yaitu bagaimana tentang apa yang kita dengar, tentang bagaimana kita meresponi terhadap pesan Tuhan. Peristiwa yang saya ambil ini adalah kisah tentang bagaimana seorang kaya dan Lazarus. Semasa hidupnya yang kaya ini baru berpoya-poya makan dengan nikmat, tetapi ada seorang miskin namanya Lazarus yang tidak berbagi. Dan pada waktunya mereka mati dua-dua. Setelah mati, yang miskin itu Lazarus ini langsung dibawa dulu di pangkuan Abraham. Tetapi orang yang kaya ini masuk ke jurang yang dalam, masuk ke tempat perapian yang menyala-nyala. Kita melihat kedua sosok ini, ada pesan gambaran yang Tuhan tunjukkan bagaimana kita harus berkata ya dan tidak mau membantah Tuhan. Hidup bukan untuk membantah Tuhan. Pesan Kores Message hari ini adalah hidup bukan untuk membantah Tuhan, tetapi berkata ya terhadap apa yang Tuhan katakan. Kita lihat bagaimana orang kaya ini, dia dalam tempat yang jurang yang dalam ini terpisah sangat jauh dari Lazarus. Dia berkata kepada Abraham, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan tangannya ke air supaya aku bisa minum, karena aku sangat kehausan di sini." Tapi Bapak Abraham berkata begini, "Bukankah sepanjang hidupmu engkau sudah menikmati yang indah, engkau sudah merasakan yang indah? Nah sekarang Lazarus dia mendapatkan bagiannya, dia merasakan hal yang indah. Dan semasa hidupnya merasakan sakit, dan hari ini dia mendapatkan upahnya, yaitu dia mendapatkan kenikmatan." Tapi orang kaya berkata kepada Abraham, "Bapak Abraham, suruh Lazarus menyampaikan kepada keluargaku supaya mereka jangan datang ke tempat ini." Orang kaya berkata kepada Abraham, "Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan tangannya ke air supaya aku bisa minum. Aku merasakan dahagaku ini berkurang." Tapi Abraham berkata, "Lazarus sudah merasakan sakit selama di dunia dan hari ini dia merasakan kenikmatan." Lalu orang kaya berkata begini, suruhlah orang lain pergi kepada keluarga untuk memberitakan supaya mereka tidak datang ke tempat ini. Jadi kerinduan orang kaya ini adalah supaya keluarganya, saudara-saudaranya tidak masuk ke tempat yang dialami oleh orang kaya ini. Dia rindu keluarganya tidak merasakan yang namanya tempat perapian yang menyala-nyala, tidak merasakan kekeringan, tidak merasakan dahaga seperti yang dialami. Itu kerinduan. Ini adalah suara dan neraka yang mana supaya jangan orang masuk ke sana. Lalu Abraham berkata kepada orang kaya ini, pada mereka kan ada hukum Musa, pada mereka ada hamba-hamba Tuhan nabi-nabi. Kalau mereka mau, mereka bisa dengarkan itu, mereka dengarkan suara kenabian, mereka bisa mengikuti perkataan nabi-nabi, mereka bisa mengikuti perkataan hukum Musa. Tetapi orang kaya ini berkata begini, tidak. Dengar, garis bawahi kata ini. Dia berkata kepada Abraham, tidak. Dengan berkata tidak, berarti orang kaya ini berprinsip dia lebih mengerti, dia lebih tahu, dia lebih memahami daripada Abraham. Dia lebih tahu solusinya. Tapi dengar baik, kalau orang kaya ini lebih tahu solusinya, kenapa dia masuk ke tempat seperti itu? Kenapa dia masuk ke neraka? Kenapa dia masuk ke tempat jurang yang dalam? Kenapa dia masuk ke tempat di mana kekeringan yang dialaminya? Saudaraku, kita orang yang tidak mengerti apa-apa. Kita butuh dukungan, kita butuh masukan, kita butuh ajaran. Jangan berkata tidak kepada pesan Tuhan. Jangan berkata tidak terhadap suara kenabian. Jangan menolak daripada perkataan pesan Tuhan. Hari ini biar kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Katakanlah ya, setujulah dengan apa yang Tuhan katakan. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan pesan bagi setiap kita belajar tentang bagaimana kita harus berkata ya terhadap Tuhan dan berkata yes, setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Dengan bersyukurlah kita setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Dan hari ini
kita belajar orang kaya ini berkata kepada Abraham, tidak, kalau ada orang yang dibangkitkan dari orang mati menceritakan kepada keluargaku, maka keluargaku akan percaya. Nah, itu mindset, pandangan si orang kaya yang sudah masuk ke tempat yang dalam ini. Nah, tetapi Abraham menyampaikan, sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati menceritakan kepada mereka, kalau memang dasar mereka tidak percaya, dasar mereka tidak mau mendengarkan, mereka tetap masuk ke tempat seperti yang alami. Tapi kalau mereka memang terbuka hatinya, ada hukum Musa, ada perkataan Tuhan, mereka responi, itu saja sudah cukup. Dan seruan orang kaya ini, Tuhan memberikan bukti, ingin menyingkapkan kepada kita bahwa perkataan orang kaya ini yang berkata tidak kepada Tuhan itu tidak benar. Itu hanya spekulasi sendiri. Ya. Untuk menjawab ini, suatu kali pada sekitar tahun 99 saya mendengar pesan ya, di mana Reinhard Bonnke membuka KKR di Afrika. Ada seorang pendeta, dia naik mobil, ternyata mobilnya ini remnya bolong dan dia nabrak pohon, kecelakaan dan dia mati. Dia vonis mati dan ada suratnya, dan dia sudah dikasih formalin, disuntik, kasih formalin, sudah mati. Ngapain orang hidup kasih formalin? Hanya orang yang sudah mati kasih formalin. Nah, ternyata dia ini sudah disuntik formalin, keluarganya pikir udah bawa dia ke ruang mayat, kamar mayat. Istrinya berpikir tidak, izinkan, disampaikan kepada mertuanya, izinkan aku membawa suamiku. Di situ ada KKR Reinhard Bonnke, biarlah kita bawa dia ke sana. Mertuanya bilang nggak usah lah, sudah mati. Tapi dia bergumul memelas memohon kepada mertuanya, biarkan bapak, aku bawalah mayat suamiku ke acara itu. Aku mau lihat bagaimana Tuhan berkarya. Melihat daripada iman menantunya ini, akhirnya mayatnya dibawa dari rumah sakit, dibawa ke acara KKR itu. Pada waktu KKR itu berlangsung, Reinhard Bonnke sedang menyampaikan pesan tentang orang kaya dan Lazarus. Bagaimana orang kaya ini ada di tempat yang dalam, di jurang maut itu, dia sedang kekeringan, dan bagaimana Lazarus ada bersama dengan Bapak Abraham, dan bagaimana orang kaya ini minta permintaan supaya dia mendapatkan respon, yaitu apa? Keluarganya mendapat perjumpaan dengan orang yang mati, orang yang bangkit dari kematian. Keluarganya mendengar pesan orang yang bangkit dari mati supaya keluarganya bertobat, supaya keluarganya jangan masuk ke tempat yang dialami oleh dia. Untuk mendukung perkataan firman Allah, Allah sedang membuat sebuah pesan-pesan yang tidak terpikirkan oleh manusia, supaya manusia lihat bahwa semua kehidupan ini terkoneksi. Allah membuat sebuah jalinan-jalinan kehidupan yang tidak terpikirkan oleh kita. Supaya kita harus berkata ya kepada Tuhan, katakan yes kepada Tuhan, jangan berkata tidak kepada Dia. Akui dia, biarkan dia bekerja dalam segala laku kita. Kita berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Bukankah Yesus berkata kepada orang-orang percaya, pada murid-muridnya, jika kamu berdoa, berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kenapa Yesus katakan begitu? Karena dia juga membuktikan pada waktu dia sedang mengalami pencobaan di Taman Getsemani akan disalibkan, dia berkata, bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Nah, dari pesan ini kita melihat bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada manusia supaya manusia sadar apa yang dispekulasikan itu tidak benar. Manusia berusaha pengen tahu, ternyata salah. Manusia pengen menggali-gali, Yesus itu mati, buktinya ada kuburannya nih, seperti yang disampaikan dalam kitab. Ada ini kuburannya, ini ada namanya Yusuf, ini namanya Maria, ini namanya Yesus. Berarti Yesus itu tidak bangkit, ini mati. Ini ada kuburannya. Bisa diteliti, ternyata DNA manusia sudah ribuan tahun bisa diketahui ini siapa, DNA siapa. Sekalipun pengetahuan mengatakan 99% itu benar, tetapi Allah bisa patahkan 99 itu karena 1%, sehingga pengetahuan manusia bisa dipatahkan oleh Tuhan. Kebenaran Allah mengatasi segala-galanya. Nah, untuk menjawab daripada permintaan orang kaya ini untuk
menjawab daripada spekulasinya hal ini jika peristiwa yang terjadi. Ternyata si pendeta ini yang sudah nabrak pohon, dia langsung dibawa, dimasukkan ke dalam ambulans. Di ambulans dia melihat ada malaikat bawa dia. Aku mau dibawa kemana? Langsung dibawa. Orang lain melihat tubuhnya dibawa dalam ambulans, dibawa ke rumah sakit, tetapi dia melihat tubuhnya dibawa ke surga. Dia melihat tempat Allah. Dia melihat bagaimana keindahan Tuhan. Dan satu ketika dia dibawa untuk melihat tempat neraka. Pesan Tuhan kepada dia, tulis, jangan hilang catatanmu. Tulis apa yang kau lihat ini, sampaikan kepada orang di bumi, kira-kira seperti itu. Lalu dia menulisnya. Di neraka dia temukan ada banyak orang-orang yang menangis menjerit-jerit. Orang Kristen juga ada di sana. Bahkan dia ada seorang pendeta di sana. Dia jumpain. Pendeta bilang begini, tolong, aku tidak pantas masuk ke sini. Aku hanya gara-gara menggelakkan perpuluhan saja. Lalu dia bilang, tolonglah, tolong, aku tidak mau di sini. Lalu ditulis semuanya. Setelah ditulis, Tuhan berkata, kau belum waktumu di sini, ada di dalam alam di luar manusia. Kau harus kembali, kau harus pulang. Nah, pada waktu dia sedang pulang, ternyata mayatnya itu sudah dibawa di acara arena bongkeh dan sudah disuntik formalin, kapas di hidungnya. Ada di saat orang sedang berdoa, firman Tuhan disampaikan, orang-orang di ruangan dua di belakang sangat sesak, begitu banyak orang sesak. Saking banyak sesak, mereka bilang, dia kepanasan. Lalu dia bergerak, hidungnya dicabut kapasnya. Lalu dia kepanasan, kipas. Seperti orang berlari. Setelah bangun, perkataan pertama yang dia sampaikan adalah, mana catatanku, mana notesku, where's my notes, mana catatanku? Orang bilang, catatan apa? Nggak tahu. Kau baru bangkit dari kematian. Catatan apa? Lalu mana catatanku, kembalikan catatanku. Ya, akhirnya orang luar biasa tertawa, tepuk tangan. Ternyata dia sudah bangkit dari kematian dan dia hidupkan. Dan ini sebuah pesan kepada kita bahwa Allah memberikan jawaban kepada orang kaya itu, orang yang bangkit dari kematian, untuk memberi pesan kepada manusia. Dan pesan yang sampai kepada kita. Dan lihat, orang kaya ini minta orang yang bangkit dari kematian untuk bisa menyampaikan suara kepada manusia. Dan si pendeta ini sudah bangkit dari kematian dan menyampaikan pesan kepada kita. Permintaan orang kaya dijawab, yaitu dia bangkit dan menyuarakan kepada kita harus bertobat, kita harus tinggalkan dosa, kita harus hidup kudus supaya kita jangan masuk neraka, karena dia sudah lihat neraka itu bagaimana. Ini pesan dan neraka seperti permintaan daripada seorang kaya, supaya saudara-saudaranya, keluarganya jangan sama seperti dia. Ini pesan dari neraka kepada saya dan saudara, kepada kita adalah saudaranya, kita adalah orang-orang pilihan Allah, supaya kita jangan sama seperti dia masuk ke tempat neraka sana. Tapi lihat, itu pesan sekitar tahun 99 saya dengar sampai hari ini 2019, 2021 sudah 22 tahun pesan ini. Pertanyaannya, apakah keluarganya sudah meresponi semuanya? Apakah keluarganya dijamin tidak akan masuk ke tempat yang diminta, yang dialami oleh orang kaya ini? Apakah permintaan si orang kaya itu sudah merupakan yang terbaik? Ternyata bukan. Orang kaya minta, tidak Bapak Abraham. Kalau ada orang yang bangkit dari kematian menyurahkan pada keluargaku, maka keluargaku, saudara-saudaraku tidak akan masuk ke tempat ini. Pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang mati masuk ke neraka, masih banyak orang-orang hidup tidak benar, masih banyak orang-orang yang menjalani hidup sesuka hati dengan pesta pora dan kuasa dunia ini. Bapak Abraham sudah mengatakan kepada kita melalui firman-Nya. Dalam firman Allah disampaikan bahwa sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian menyampaikan pesan itu, kalau memang kita tidak membuka hati, kita tidak akan mendapatkan jalan keselamatan.
Kalau kita tidak membuka hati, tetap kita masuk ke tempat yang dialami oleh orang kaya itu. Kalau kita tidak mau meresponi perkataan Tuhan, kita juga akan masuk ke sana. Kalau kita tidak mendengar suara-suara kenabiannya, tidak mempelajari, menghidupi hukum Musa, kita juga akan masuk. Ingatlah baik hari ini, tanamkan dalam diri kita, saya harus berkata ya kepada Tuhan, jangan berkata tidak kepada Tuhan. Jangan berkata tidak kepada apa yang Tuhan katakan, karena firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan katakan tidak pernah salah. Abraham itu tidak di bumi lagi, dia tidak bersama dengan kita lagi sehingga tidak berdosa lagi. Dia tidak bisa berdosa lagi. Kalau dia masih bersama kita di bumi, pasti dia masih bisa berdosa. Tapi karena dia sudah di tempat yang tinggi, di tempat yang luar biasa, yang indah, dia tidak berdosa lagi, tidak bisa berdosa lagi. Jadi apa yang dikatakan Bapak Abraham itu benar. Makanya Yesus mengutip kisah itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dikatakan Abraham itu adalah demi kebaikan manusia. Itu yang terbaik, itu adalah firman Allah. Bahwa sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian untuk menceritakan kepada kita yang hidup ini, kalau kita tidak mau mengikuti perkataan Tuhan, tidak menghidupi hukum Musa, itu tidak ada artinya. Itu justru menjerumuskan kita masuk kepada neraka. Dengar baik, persiapkan diri kita, beri kita waktu untuk mau merenungkan pesan ini, berikan kita waktu untuk mau mempelajari, mau merenungkan seberapa banyak kita sudah melewatkan pesan-pesan Allah, sudah begitu banyak pesan-pesan voice message yang kita lewatkan yang tidak kita hidup, yang membuat kita melupakan, bahkan kita mempunyai syarat-syarat dengan Tuhan. Jangan mau berpikir syarat dengan Tuhan. Apa yang dialami oleh orang kaya ini sebagai pesan bagi kita, jangan buat syarat-syarat dengan Tuhan, tapi berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berserah. Seorang teman saya namanya Johnny Fendi, beberapa waktu yang lalu saat dia dalam menghadapi keadaan kegersangan, dia diberikan oleh Tuhan lirik lagu dan dia jadikan. Dia hubungi saya, tolong bro bikin lagunya. Saya rapikan dan dia jadi. Dia bilang apa? Judulnya adalah Ku Berserah. Tuhan luar biasa, lagunya sangat bagus bagi saya. Saya bikin aransemen musiknya dan saya kata yang baik. Saya lihat dia menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Saya belum pernah dengar indahnya suaranya. Bagus sekali tentang bagaimana berserah dalam suka dan duka. Kita harus berkata tetap Yesus selamanya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan segala apapun, tetap berkata ya kepada Tuhan. Jangan membantah Tuhan. Bukan berarti kita orang yang dipingit, ya, orang seperti kerbau dicocok hidung. Saudara tahu kerbau dicocok hidung, dia kalau dikenakan tali di hidungnya, dia akan nurut. Allah tidak memberikan seperti itu pada kita. Allah tidak menjadikan kita seperti kerbau dicocok hidung, tapi dia menjadikan kita domba. Kenapa menjadikan domba? Dia memberikan kita kesempatan, kebebasan untuk berbuat suatu hal. Apakah kita mengikuti apa perkataannya atau kita memberontak? Tapi dia tetap dengan lembut, dia akan menggendong kita di pundaknya, dia bawa kita pulang untuk kembali kepadanya. Hari ini saya mengajak, mari pulanglah kepada Tuhan, kembalilah kepada jalannya, kembalilah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita ini adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah orang-orang yang Tuhan berkati, kita adalah orang-orang yang Tuhan rindukan untuk melakukan apa yang benar. Kalau saudara sudah mendengar pesan ini, biarlah saudara sama seperti saya, kita mulai menghidupi apa yang Tuhan katakan, dan jangan pernah menolak pesan Tuhan, dan jangan pernah mau membuat syarat sekecil apapun kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dalam hidup kita, biarlah kita memiliki sikap Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup. Biar kita melihat rencananya luar biasa terjadi, dan percayalah apa yang Tuhan rencanakan itu yang terbaik menurutnya dan demi kebaikan kita. Jangan pernah berkata Tuhan tidak baik. Karena sampai hari ini saudara bisa bernapas, saudara masih mendengar ini, karena Tuhan begitu baik bagi saudara. Kalau saudara pernah mengalami keadaan memberontak kepada Tuhan, berkata tidak kepada Tuhan, dan mengambil lebih dari Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, minta Tuhan lembutkan hatiku, Tuhan jamah hatiku, biar aku menjadi seturut dengan kehendak. Mari berdoa dan bersama dengan saya. Tuhan, aku berdoa setiap orang yang mendengar pesan Koret Misi hari ini, biar mereka Tuhan Yesus, Tuhan jamah, mereka menjadi pribadi-pribadi yang mau berserah kepada Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan katakan, mau berserah, mau mengikuti
dengan isi hatinya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sebagai Gembala Agung akan menuntun kami ke tempat yang Tuhan mau, ke tempat yang indah, ke tempat yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan tidak pernah salah merancangkan, Tuhan tidak pernah salah menempatkan, Tuhan tidak pernah salah dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan rencanakan. Terpujilah Tuhan, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menjadi orang yang berkata ya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau saudara diberkati, bagian pesan kepada orang lain, biar sama-sama orang diberkati, orang sama-sama dikuatkan untuk belajar hidup benar, berkata ya kepada Tuhan. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati.